جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزور وبالكتاب المنير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Jami' Al-Ulum wal Hikam, masih di hadis tentang halal dan haram, juga tentang syubhat. Di terjemahannya insyaallah kita mulai dari halaman 66, masalah yaitu tarku al-mustabihat min tamamit taqwa, meninggalkan hal-hal syubhat adalah di antara kesempurnaan takwa. Taib. Dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, wa fi hadza isyaratun ila annahu yanbaghi at-taba'udu 'anil muharramat wa an yaj'ala al-insanu bainahu wa bainah hajiza. Di sini terkandung isyarat yang menunjukkan wajibnya seorang insan menjauhi hal-hal yang diharamkan, dan hendaklah seseorang membuat hajiz. Hajiz itu sutra, pembatas, penutup antar dirinya dengan hal yang haram tersebut. Jadi ada hajiz, ada sitr, dan ada wiqayah. Jadi tidak nyambung antara dirinya dengan yang haram. Dan Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, tamamut taqwa an yattaqiyallaha al-'abdu hatta yattaqiyahu min mithqali dzarrah. Sempurnanya takwa adalah seorang hamba takut kepada Allah hingga dia takut kepada Allah dalam dosa sekecil atom sekalipun. Walaupun dosanya sangat kecil, tapi dia takut sama Allah. Dan ini perkara yang seolah-olah mustahil. Perasaan ini ada kita, ya, takut kepada Allah sampai dosa yang sangat kecil sekali, salah ngomong aja gitu, itu hampir mustahil terwujud pada diri kita. Tapi kita harus berusaha menuju ke sana.
Dan kata beliau, wa hatta yatruka ba'dhu ma yara annahu halal. Kesempurnaan takwa tercermin juga sampai dia meninggalkan sebagian hal yang dia lihat sebenarnya halal. Khasyata an yakuna harama hijaban bainahu wa bainal haram. Kenapa dia meninggalkan sebagian hal yang halal sebenarnya? Karena rasa khawatirnya dia yang mungkin itu halal bisa saja berubah menjadi haram karena ada faktor lain. Ini sebagai hijab, sebagai penjagaan antara dirinya dengan yang haram. Tetapi tentu dikatakan di sini yatruk ba'dha ma yara annahu halal. Meninggalkan sebagian yang dia anggap halal, bukan seluruhnya. Meninggalkan seluruh yang halal itu tatarruf, berlebihan. Ya, berlebihan. Karena kata Allah Azza wa Jalla, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Makanlah sebagian dari hal-hal yang baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Maka tidak boleh kita memutuskan untuk meninggalkan semua yang halal. Tidak, sebagian saja, tidak semuanya. Ya, sebagian saja, tidak semuanya. Taib. Kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Ma zalatit taqwa bil muttaqina hatta taraku kathiran minal halali makhafatal haram." Ketakwaan senantiasa ada pada diri orang-orang yang bertakwa hingga mereka meninggalkan banyak hal yang halal saking takut akan yang haram. Ya, dia meninggalkan sebagian atau banyak dari hal yang halal. Dia meninggalkan bukan karena mengharamkannya, meninggalkan karena ada alasan, yaitu kekhawatiran ini haram, atau melatih diri supaya tidak mudah tergoda. Ya. Kemudian waqala Ats-Tsauri, berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Innama summul muttaqina li'annahum muttaqau ma la yuttaqa." Kata Sufyan Ats-Tsauri, mereka digelari sebagai orang-orang yang takut, mereka digelari sebagai orang bertakwa, takut karena mereka itu takut kepada hal-hal yang biasanya tidak ditakuti. Disebut bertakwa itu disebut takut pada Allah ketika apa? Ketika terbiasa takut akan hal yang umumnya masyarakat tidak takut akannya. Umumnya masyarakat menerjang yang haram, maka tidak takut. Maka dia umumnya masyarakat menerjang yang haram, maka dia takut. Tidak seperti umumnya masyarakat. Umumnya masyarakat mengambil segala yang mubah, tapi dia malah takut mengambil segala mubah, melainkan meninggalkan sebagian dan mengambil sebagiannya. Ketakutan manusia, ikhwas sekalian, kadang-kadang ketakutannya sebenarnya tidak perlu ada. Allah tidak perlu ada. Terutama ketakutan rezeki di masa depan. Selama kita dekat sama Allah, Allah itu maha kaya. Maka ajaib kalau misalnya kita punya saudara yang kaya, dermawan, dan tidak pernah ngungkit kekayaan pemberiannya. Tidak pernah. Kita akan merasa tenang dan nyaman. Atau begini saja, kita memiliki seorang bapak yang kaya raya, dermawan, royal dan loyal kepada anaknya. Maka anaknya merasa comfort, nyaman, beli apa aja bisa. Taib, bagaimana dengan kita hamba Allah yang berusaha dekat sama Allah, yang mana Allah itu lebih sayang kepada kita dibandingkan ayah kita sendiri, lebih merahmati, lebih merezekikan dibandingkan ayah kita sendiri kepada diri kita. Maka orang-orang yang merasa masa depan suram, nanti bagaimana rezekinya, nanti dan seterusnya, dia cukup dekat sama Allah dan ikhtiar semampunya. Maka Allah yang akan atur perjalanan dia. Ya Allah jamin, Allah jamin. Kebanyakan orang takut ke depannya gimana? Takut.
Bukan karena akhirat, bukan. Takutnya entar nih makan apa, nanti jadi apa, nanti jadi insinyur apa enggak. Kalau dulu insinyur tuh ya paling hebat. Nanti jadi ustadz atau enggak. Nanti lanjutkan perjalanan dengan ikhtiar, bismillah. Ya. Sebagian istri atau mertua atau orang tua atau mungkin suaminya juga khawatir kalau misalnya sampai tua nggak punya rumah. Maksudnya nggak punya rumah, tidak punya sertifikatnya, tidak beli rumah. Ajaib. Menggantungkan keamanan dan kenyamanan itu harus punya rumah. Taib. Punya rumah, rezeki fadlun minallah. Kenikmatan dari Allah memiliki rumah dengan syarat tunai, sudah dimiliki dan tidak ada hutang, itu nikmat. Adapun punya rumah, sertifikat pegang, tapi hutang bertahun-tahun ke depan, itu azab atau musibah. Itu azab atau musibah. Ya. Mungkin sebagian dari kita akan tersinggung dengan ini, tapi ya, ana beritahukan, itu azab atau lebih ringan darinya musibah. Ima itu azab, ima itu musibah menimpa antum sekarang. Taib sekarang memang disediakan apa? Alhamdulillah ya banyak sih KPR yang mungkin berusaha sesuai syariat, tanpa ada denda keterlambatan, tanpa ada pencabutan hak-hak kalau misalnya terlambat bayar. Oke. Dan banyak dari ikhwan kita akhirnya beli rumah, tempati dengan hutang masih jangka 5 tahun ke depan atau bahkan 10 tahun ke depan. Gaji berapa di perusahaan? Gaji sekian, anggap 5 juta. Maka dari pihak provider atau developer atau KPR atau semisalnya atau bank akan menagih setiap bulan 40 atau 50% dari gaji, atau anggaplah 25% dari gaji. Kalau 5 juta gajinya per bulan, maka kisaran berapa? Kisaran 1.250.000 per bulan. Oke. Berapa biaya rumah dan tanahnya? Anggap 200 juta. Masih ada berapa kesempatan, berapa bulan? Masih ada berapa jemaah? Kalau per bulan 1.250.000, misal saja nih, ya, 1 bulan 1.250.000 cicil. Biaya semuanya ini tanah dan rumah, building sama, anggap aja 200 juta, anggap saja. Masih berapa tahun? Hitung sendiri. Artinya bertahun-tahun ke depan kita masih punya utang. Pertanyaan pertama adalah kenapa kita tergesa-gesa membeli rumah dengan cara hutang? Loh, kok langsung divonis tergesa-gesa, Ustaz? Iya. Dan ini adalah nasib banyak orang. Ya. Loh, Ustaz, kok tergesa-gesa? Iya, tergesa-gesa. Karena antum memiliki sesuatu sebelum waktunya. Loh, tapi kan ini udah dimiliki, kita bayar cicil. Iya, cicil, hutang. Antum mungkin mengejek orang-orang yang pakai moge, motor gede, mereka kredit motor untuk demi moge gitu loh. Tapi antum sendiri lebih buruk lagi dari itu, karena lebih mahal daripada moge. Tapi saat ini kan rumah, kebutuhan primer. Bukankah kebutuhan primer bisa dengan cara tidak hutang? Bisa, ngontrak bisa. Orang yang ngontrak, dia tidak punya hutang, insya Allah, selama bayar normal. Yang punya rumah punya hutang. Sekarang dibalik, yang ngontrak mati, meninggalkan apa? Warisan kepemilikan sebagian. Yang punya rumah hutang, mati, meninggalkan apa? Meninggalkan hutang. Siapa yang jadi beban? Yang jadi ahli warisnya jadi beban. Jangan mungkin bilang, jangan doain gitulah Ustaz. Ya kita nggak doain, ambil pahitnya misalnya seperti itu. Oke, tetap hidup. Terbebani nggak tiap bulan cicil?
Iya, terbebani sih nggak biasa. 1,25 1.250.000 nggak seberapa, Ustaz. Oke. Anak antum makin gede, butuh biaya nanti. SPP, uang pangkal sekolah, masuk ini. Coba pikirkan. Ya itu nantilah, Ustaz. Oke, itu nanti. Begitu pula dengan orang-orang yang berusaha untuk menahan diri dari berhutang. Urusan punya rumah itu nanti Allah yang atur. Yang penting sekarang kita bersihkan diri jangan sampai punya hutang. Dan wallahi jemaah sekalian, banyak bahkan dari ikhwan kita, dari ikhwan yang sudah kenal ngaji, mengira hutang itu mubah. Oke, boleh hutang. Yang sekarang mereka pusing, bingung, akhirnya mulai berpikir untuk kabur, cerai, pergi, bingung. Karena apa? Karena setiap bulan harus apa? Bayar cicilan demi cicilan. Dan dia kemudian menghitung berapa tahun lagi, masih 7 tahun lagi, 10 tahun lagi. Anaknya udah remaja duluan, seperti itu. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting nanti ketika anak udah gede, kita udah punya rumah, masya Allah. Alhamdulillah, futuristik, masya Allah. Tapi lihat, ini imma azab, imma musibah. Apa korelasinya dengan ini? Korelasinya adalah orang-orang bertakwa, mereka digelari orang-orang yang takut kepada Allah karena mereka takut kepada hal-hal yang biasanya tidak ditakuti. Zaman sekarang kebanyakan orang enggak takut dengan hutang. Maka di antara bentuk orang-orang bertakwa zaman sekarang adalah menghindari hutang. Karena sekarang trennya apa? Ngutang. Tadi ngutang itu di kredit, kartu kredit ngutang. Oke. Itu umumnya biasa orang-orang yang belaga kaya atau misalnya pakai kartu kredit, atau emang orang yang butuh. Karena dia harus sering keluar negeri, harus pakai kartu visa dan kartu kredit dan semisalnya. Oke. Itu diberi uzur mungkin ya. Nah, sekarang ngutang itu sangat dipermudah. Karena ini bagian dari bisnis banyak orang, jemaah sekalian. Ngutang itu dipermudah. Ya, kredit motor, kredit mobil. Jabodetabek misalnya berusaha untuk bikin jalan layang, bikin jalan alternatif, bikin ini itu, semua akan tetap macet insya Allah. Karena apa? Karena solusi yang ditawarkan banyak berupa apa? Penggarukan terhadap bagian yang tidak gatal. Yang gatal mana? Kaki. Yang digaruk kepala. Ya nggak sampai, nggak sembuh, nggak tertawarkan. Banyak dari orang-orang itu, baik di atas maupun di bawah, berpikir bahwasanya sebab kemacetan ini adalah banyaknya penduduk masuk, banyaknya orang ke Jakarta, semua ke Jakarta. Makanya bakal dipindah ke tempat lain. Al-muhim di sini pada asalnya kemacetan yang berlebih sebabnya adalah mudahnya akses. Mudahnya akses. Maksudnya mudahnya akses. Mudahnya akses untuk mendapatkan kendaraan pribadi. Ya, mudahnya akses untuk mendapatkan kendaraan pribadi dengan cara apa? Ya hutang. Ya hutang. Sekarang kredit, masya Allah, kredit motor, bahkan kredit dari nol bisa, tapi riba. Anggaplah tidak riba, tapi ini melatih supaya orang itu tergiur untuk berhutang. Yang itu zaman dulu tuh nggak ada seperti itu. Makanya bapak-bapak kita zaman dulu mati meninggalkan warisan. Lah kita mati membawa gadai inilah, gadai itulah, hutang ini, hutang itu, mati meninggalkan itu. Yang mangkel ahli warisnya. Kalau ahli waris nggak punya harta sama sekali, nggak bisa atau bahkan nggak mau untuk memenuhi hutang mayit, siap-siap di akhirat. Sesoleh apapun dia nanti tertahan itu sampai dia memenuhi hutangnya. Tuh bayangkan loh. Hatta ini mayitin mati syahid.
Jadi jangan remehkan hutang yang sekarang menjadi tren ajaib. Entah melalui kartu kredit yang sebenarnya kita nggak butuh, ya. Entah kita beli motor dengan cara hutang, padahal kita bisa cash mungkin. Atau kita pengen motornya speknya tinggi, yang penting speknya tinggi biarin ngutang. Padahal spek normal, bisa kerja, enak, bisa cash, itu enak dah. Tapi lebih prefer hutang. Enggak takut orang-orang sekarang dengan hutang. Perlu digembar-gemborkan lagi nih hadis-hadis berkaitan dengan bahaya hutang. Dan lebih buruknya lagi, ya, banyak dari sekarang orang itu berhutang bukan untuk kebutuhan primer dia sekarang, bukan, melainkan berhutang karena ketergesaan hawa nafsu. Sekarang marketplace, ya, ini melebar ke banyak hal lah, karena memang ini asar salaf dari 1300 tahun lalu. Tapi ternyata bisa kita refleksikan sekarang kekhawatirannya. Kalau kita lihat di marketplace, ya yang nggak sebut namanya banyak lah, menawarkan apa? Kredit. Apa hobi perempuan zaman sekarang? Lihat HP, buka marketplace. Kita nggak perlu ke mall, nggak perlu ke Swalayan, nggak perlu ke Giant, nggak perlu ke Goro kalau masih ada, nggak perlu ke supermarket, nggak perlu. Cukup lihat deh, buka aja marketplace, cari ini cari itu, masukin keranjang. Tanya istri-istri antum jemaah yang nggak gaptek ya, atau tanya pemudi-pemudi, buka keranjangin wishlist atau keranjang, masukin harapan di situ. Lama-lama apa? Gimana kalau ngutang ya sekali-kali? Ngutang, beli, ketagihan. Nggak sedikit yang kayak gini. Sekarang kasus pinjol itu banyak, cuma kasus pinjol banyak, baik yang legal maupun ilegal. Iklan-iklan di Android ketika kita misalnya main game, ketika kita punya aplikasi ini, kita nggak berbayar, akhirnya kan dapat iklan kan? Iklan rata-rata banyak apa? Pinjol. Mau bisnis ini, wah menarik sekali. Anda akan dapat 10 juta dalam waktu yang singkat, modal usaha. Gampang, tinggal KTP, dapat 10 juta langsung masuk rekening kita. Siapa yang nggak tertarik orang zaman sekarang ketika lagi sulit-sulitnya? Lihat. Pada nggak takut akhirnya dengan yang namanya hutang. Bapak-bapak kita dulu paling anti namanya hutang. Mendingan makan tempe dulu, tempe aja nggak apa-apa nah. Yang penting kita jangan ngutang, nggak enak. Ya, mental ngutang. Nauzubillah min dzalik. Mohon maaf ini mungkin sangat memukul sebagian dari kita yang masih sedang punya hutang. Ya, sampai warung kelontong aja saking hobinya ngutang, warung kelontong aja kita ngutang. Makanya sebagian warung kelontong itu udah ada tindakan preventif, tidak menerima cash bond, nggak menerima hutang. Ya, begitu ya kawan sekalian. Jadilah kita sekarang orang-orang yang bertakwa dalam bab ini, dalam masalah ini, supaya hati kita tuh nyaman. Biarin keadaan seperti ini, qanaah segini, bismillah, nabung gitu. Jangan ngutang. Karena ngutang kaitannya dengan orang di akhirat. Kalau nggak ada yang bayar nanti kita mati di akhirat, urusannya repot. Ya, sampai Rasulullah SAW saja tidak mau mensolati, ketika itu tidak mensolati seorang yang dikatakan dia masih punya hutang yang belum tertunaikan. Tuh bayangkan, walaupun hutang belum tentu dosa, tetapi konsekuensinya berat kalau kita mati duluan. Maka takutlah, jadilah orang bertakwa, takut kepada hal-hal yang sekarang biasanya tidak ditakuti. Kenapa orang-orang pada nggak takut? Karena orang-orang sekarang lebih takut syahwatnya nggak tertunaikan, lebih takut keinginannya itu nggak tercapai di dunia ini. Demi itu mereka ngutang, pinjol dan semisalnya. Ya.
Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, sesungguhnya aku benar-benar suka bila aku meletakkan di antara diriku dengan sesuatu yang haram suatu pembatas dari yang halal yang tidak akan aku lubangi. Sementara itu Sufyan bin Uyainah radhiyallahu rahimahullah berkata, seorang hamba tidak akan mendapatkan hakikat iman hingga dia menjadikan di antara dirinya dengan sesuatu yang haram suatu pemisah dari yang halal dan hingga dia meninggalkan dosa dan apa-apa yang berupa syubhat. Kemudian hadis ini dijadikan sebagai dalil oleh pihak yang berpendapat wajibnya menutup pintu-pintu kepada hal-hal yang diharamkan dan juga mengharamkan sarana-sarana yang menuju kepadanya. Ikhwan sekalian, kenapa Anda tadi kok bicara tentang masalah hutang dan semisalnya? Allah ya ikhwan, Anda nggak tahu apakah memang belakangan ini orang-orang makin kesulitan atau gimana. Anda pribadi secara pribadi dan Anda dai kecil nggak seberapa, ilmu Anda nggak seberapa, jemaah Anda juga nggak seberapa. Itu dalam satu hari 2 orang, 3 orang dari jemaah, ya baik perempuan istrinya seorang suami itu minta duit sama, minta pinjaman sama, dan anak udah nggak mau minjemin orang, mendingan ngasih. Kenapa? Karena pengalaman anak ikhwan, hatta sama murid sendiri minjemin, kita yang sakit, cuma. Ini kenyataan yang pahit, ya. Makanya anda minum dulu nih biar nggak pahit ini. Bismillah. Entah ini namanya curhat atau apa, tapi kalau kita ngelihat masyarakat ini yang semua yang sampai anak tadi ngeblokir seseorang gitu loh, karena udah rengat juga kepala ini kalau anda seolah-olah bangkir atau apa gitu ya, atau gudang uang. Betul, Allah rezekikan kita itu yang terbaik, alhamdulillah. Tapi kadang kita melihat emang orang lagi susah, tapi kemudian pada Ustaz, tolong pinjamkan anak uang, tolong pinjam ini, pinjam. Masya Allah, Masya Allah, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mungkin menjadikan anak di pandangan mereka orang kaya, dan alhamdulillah daripada kelihatan miskin kan, ya, alhamdulillah. Tetapi dengan itu dalam sehari bisa 2 atau 3, Ustaz, tolong ini lama-lama anak jadi apa namanya yang suka banyak ngutangin orang tuh, maklar, apa sih namanya itu, jadi bandar lama-lama nih, ya. Dan kenapa anda pribadi sekarang nggak mau ngutangin orang? Kalau emang butuh anda kasih aja deh. Kenapa? Karena trauma, ditinggal kabur berjuta-juta. Itu orang ngaji yang tiap hari nge-share pengajian di grup ikhwan pengajian di masjid besar di Jakarta ini, ngutang sekian, pas ngutang melas-melas sampai siap ketemu sama anak, kemudian bawa istrinya sama anaknya. Ya siapa yang gak ibah ngeliat kayak gitu, kita kasih, Masya Allah, ini buat antum yang ini utang antum, fadol, anu insya Allah setiap bulan bakal anak ini Ustaz. Oh ya siap, fadol. Itu tahun berapa? 2018 sampai sekarang. Jadi jin orangnya nggak kelihatan, bertahun-tahun. Alhamdulillah anak nggak diblokir, anak WhatsApp dia. Antum udah berapa tahun ini? Berjuta-juta. Afwan Sat, anak lupa berapa ya Sat gaji? Astagfirullahaladzim, Allahul Musta'an. Ya Allah, segini. Oke Ustaz, antum waktu dulu janji di awal untuk nyicil memang berapalah sebulan gitu. Ini udah berapa puluh bulan gitu loh. 12 kali 4 tahun berapa puluh? 48 bulan kira-kira atau berapa puluh bulan. Antum nggak ada kabar sama sekali ke ana. Sampai sekarang ana cuekin. Dan ana masukkan list blacklist, dan ternyata ikhwan itu hobi hutang. Ya. Daerah Cilangkap Keranggan itu banyak korbannya. Ternyata bukan anak doang, anak aja yang levelnya ustadznya loh digituin. Dan murid terdekat anak pun ada yang kayak gitu, Masya Allah, lebih besar lagi. Mau bisnis melas-melas, oke, bismillah, fadol.
Tapi ya tiap bulan Pak, ini tiap bulan, Ustaz Masya Allah, wah, aduh, di awal itu miris kita ya Allah, alhamdulillah kita bantulah dengan hutang. Dia pengen ngutang, oke. Setahun, ya khalas. Itu murid pengajian loh yang hampir tiap hari hadir di kajian ana. Setelah itu khalas, hilang. Ada WhatsAppnya memang. Ana yang mau nagih nggak enak, malah ana yang nggak enak nagih gitu loh. Ajaib. Setelah itu ya khalas lah, ana nggak mau ngutangin orang, kasih aja lah. Tapi dengan itu akhirnya banyak yang minta ngelunjak akhirnya. Pusing jadi Allah. Orang pada berani minta-minta. Dan yang kedua berani ngutang. Mana yang lebih buruk? Ya berani minta-minta ini lebih buruk jelas. Karena memang larangannya jelas dari Rasulullah SAW. Tapi berani ngutang ini juga berisiko tinggi gitu loh. Ini ibroh. Sampai level dai kecil seperti ana, sampai level ustadznya itu diprank gitu loh dalam masalah seperti ini. Ana nggak tahu kalau level yang bukan ustadz mungkin lebih diprank lagi gitu. Yang nama ustadznya sendiri itu berani seperti itu dan hilang kemudian, apalagi yang bukan ustadz. Ana nggak tahu nasibnya orang-orang yang udah berbuat baik itu, mereka itu. Kayak zaman sekarang ini zaman yang namanya urusan fulus, urusan hutang, nggak kenal berjenggot atau cukur jenggot. Semuanya bisa seperti itu mungkin. Dan mungkin Anda juga nggak tahu masa depan kayak gimana nih. Ya, kita nggak bisa merasa aman dengan hal-hal seperti ini. Ketika orang-orang sudah nggak takut akhirat. Padahal ngaji apa? Tauhid, Ustaz. Ngaji kitab ya Ustaz. Tauhid kayak gini, tauhid. Masya Allah. Enggak, ini yang ngaji loh. Gimana dengan yang tidak ngaji? Antum tahu keadaannya Pak. Maka jadilah sekarang orang yang apa? Benar-benar takut pada Allah Azza wa Jalla di ketika orang-orang sudah tidak takut lagi dalam masalah seperti ini. Didik putra-putri kita, jangan minta sama orang, jangan ngutang. Qanaah aja, udah apa yang kamu punya itu yang terbaik buat kamu, khalas. Sebagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu kita ngajarin kita, mungkin kalau darurat kepepet baru betul-betul dah ya. Tapi kalau masih belum kepepet sekali, jalan, jangan nengok hutang ya. Dan hasilnya nanti akan kita lihat jemaah sekalian. Banyak dari jemaah sini alhamdulillah sudah mapan, alhamdulillah sudah Allah rezekikan yang terbaik, stabil. Kalau ngedengar curhat dari tetangga-tetangga, punya hutang ini, punya hutang itu, alhamdulillah bersyukur Pak. Alhamdulillah saya nggak punya hutang ini, nggak punya hutang itu. Alhamdulillah. Seolah-olah sekarang itu, di zaman sekarang, tidak punya hutang itu adalah karunia yang sangat besar gitu loh. Padahal di zaman dulu, di zaman Rasulullah SAW, tidak punya hutang, yaitu adalah manusia pada umumnya gitu loh. Kok sekarang manusia pada umumnya punya hutang. Allahu musta'an. Baik, kita menuju ke hati dan tanda-tanda baiknya. Nanti ba'da Isya juga kita teruskan kajian insyaallah. Kata Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika baik, maka seluruh tubuh menjadi baik, dan jika rusak, maka seluruh tubuh menjadi rusak pula. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Baik, kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, kata beliau, fihi isyaratun ila anna salaha harakatil abdi bijawarihihi
Di sini terkandung isyarat bahwa baiknya gerak-gerik seorang hamba dengan anggota tubuhnya. Begitu juga dengan wajtinabihi lil muharramat wattiqaihi lis subhat bihasab wajtinabuhu lil muharramat wattiqauhu lis subhat bihasabi salahi harakati qalbih. Berikut juga menghindari hal-hal yang diharamkan serta menjauhi hal-hal yang syubhat sejalan dengan baiknya gerak-gerik hatinya. Jadi ketika itu merasa itu syubhat, kalbu itu mendeteksi ini syubhat, bahaya, maka ini kalbu yang masih baik. Ya, sebagaimana ada salah satu jemaah umrah ketika itu kemarin bertanya ke ana. Beliau itu kerja di suatu perusahaan. Kemudian perusahaannya itu membeli produk Pertamina misalnya, Ya produk besar gitu, produk Pertamina dibeli oleh perusahaannya. Dia karyawannya dan dia tugasnya adalah yang melancarkan pembelian dan penjualan produk tersebut ke Pertamina. Pertamina menganggarkan, jadi Pertamina mematok harga misalnya 750 juta misalnya, 750 juta misal. Nah, dibelilah oleh perusahaannya ikhwan ini pegawai bukan pemimpin. Dibeli 750 juta, bayarkan 750 juta dan negonya itu dengan si teman kita ini, fulan ini. Dibayarlah 750 juta ke Pertamina. Nah, Pertamina ini memang punya anggaran potongan, punya anggaran yang dikhususkan untuk membayar atau memberikan reward atau hadiah kepada karyawan yang bertransaksi dari perusahaan ini gitu. Bukan dari Pertaminanya. Bisa dipahami gak cuma? Ini kan banyak. Ya. Misal gajinya misalnya bukan gaji, hadiah 5 juta buat karyawan ini. Ini banyak seperti ini. Maka ikhwan ini bertanya kepada anak, itu gimana satu hukumnya? Maka apa hukumnya? Gimana Pak hukumnya Pak? Ayo jawab Pak. Masih ada waktu 4 menit sampai Isya. A. Boleh. B. Tidak boleh. C. Tergantung. D. Wallahu a'lam. Yang D kayak ini. Ayo jawab Pak. Boleh enggak? Fadhal. C. Tergantung. Coba tergantungnya gimana? Ya. Oke. Ya benar. Oke. Perusahaan Ahsanta jazakallahu khairan. Ya, ana ulangi jawaban beliau, jazakallahu khairan. Tidak bisa kita kata langsung boleh, tidak bisa kita kata langsung tidak boleh. Tapi lihat rinciannya kayak gimana gitu. Karena kadang ada yang boleh, kadang ada yang tidak boleh, tergantung. Dia ini kan karyawan, artinya dia sudah diberi gaji oleh perusahaan dan itu emang tugasnya kan. Ya. Lah dia digaji itu karena kan bertugas seperti itu. Ibaratnya mohon maaf, security di sofa, security kita. Beliau digaji untuk mengamankan ini. Maka pada asalnya nggak boleh ada reward, ada hadiah yang berkaitan dengan pekerjaan dia, paham nggak? Ingat, hadiah yang nggak boleh adalah hadiah yang berkaitan dengan pekerjaannya, seperti yang tadi beliau bilang.
Karena dia pegawai di situ dan bekerja di situ. Adapun hadiah yang tidak ada kaitan dengan pekerjaan, misalnya di luar jam kerja atau tetangganya misalnya, hadiahnya nggak ada kaitan dengan pekerjaan. Ngasih ya permen sugus misalnya apa sih ya gitu kan? Itu kan nggak ada kaitannya gitu. Ya. Atau karena pas banget mau lebaran dikasih sarung misalnya. Dan itu pun dikasih bukan di jam kerja, nggak ada kaitannya dengan ini semua. Ya. Dan si pemberi tidak mendapatkan apapun dari itu gitu loh, nggak mendapatkan jasa apapun dari satpam, dari security, maka nggak masalah. Tapi ini kan dia pekerjanya. Ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan ba'da salat Isya sedikit rincian untuk masa itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ummal itu jama' dari amil yang maknanya karyawan atau pekerja, petugas. Hadiah lil ummal ini dalam hadis maka itu diharamkan. Tetapi pengharamannya itu apakah mutlak untuk seluruh hadiah atau dalam konteks tertentu? Maka jawabannya adalah dalam konteks yang dengan hadiah tersebut dikhawatirkan satu terjadi keserupaan dengan suap menyuap. Terjadi keserupaan dengan suap menyuap, atau yang kedua adanya manfaat yang diberikan oleh orang yang diberi hadiah. Adanya manfaat yang diberikan oleh pekerja itu. Ya. Maka ketika ada manfaat khusus untuk si pemberi hadiah, jelas ini haram. Atau semi suap, menyuap. Maka dalam kasus seperti tadi, ya kerjaannya dia adalah seperti itu. Kerjaannya dia yaitu menego dan mengurusi penjual belian produk yang dilakukan oleh perusahaannya. Dan dia digaji untuk itu. Dia digaji untuk melaksanakan itu. Kalau dia mendapatkan uang tip, bahasa kita sekarang uang tip dari tadi yang kita sebut Pertamina, walaupun Pertamina menganggarkannya, maka harus secara prosedural. Prosedural di sini bukan prosedural di Pertaminanya, tapi prosedural di perusahaan karyawan itu. Mungkin Pertamina kemudian setelah dibayar 7,5 juta, 750 juta, maka dari pihak Pertamina bolehlah mensuplai ini ada uang 5 juta untuk pemberian kepada karyawan yang kita bertransaksi dengannya, silakan. Maka itu diberikan ke perusahaan, biar perusahaanlah yang kemudian memutuskan apakah uang ini untuk karyawan atau dibalikin ke Pertamina, begitu. Jadi seperti yang tadi bilang, secara prosedural dari atasan resmi. Adapun secara independen, dia ini masih terikat dengan kontrak perusahaan dan pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang digaji oleh perusahaan, maka ilegal kalau misalnya dia mendapatkan uang 5 juta dari pihak Pertamina itu. Walaupun Pertamina menganggarkannya secara resmi. Kalau memang resmi, maka resmikan juga di perusahaan karyawan ini. Itu yang ditanyakan. Kemudian jawab seperti itu. Ini teman kita ini nggak ngerti hukumnya, maka jadi syubhat buat dia. Maka kita jawab semisal ini, yang antum hadapi ini sesuatu yang haram. Dan rata-rata uang panas ya di sini, gitu loh. Rata-rata uang panas di proyek seperti ini. Bonus-bonus seperti ini yang ilegal, yang menjadi rahasia umum, yang diamini oleh seluruhnya. Berkah dari uang panas, punya tabungan banyak, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Ya, ini lebih buruk lagi. Mendingan mana? Ngontrak sambil nyicil buat beli rumah di masa depan, nyicil aja. Atau punya rumah tapi ngutang, atau punya rumah tapi dari hasil haram. Mana yang paling buruk? Yang ketiga.
punya rumah tapi dari hasil haram. Dan dia tahu itu haram. Kalau dia tahu itu haram, uang itu haram, itu uang panas dan itu haram, dia tahu itu ilegal, itu tidak diizinkan oleh pemerintah ataupun oleh perusahaan. Kalau dia beli rumah dari uang itu, maka rumah tersebut bukan milik dia secara syar'i. Enggak sah. Hati-hati itu. Berbeda dengan orang yang belum tahu kalau itu diharamkan syariat. Seperti keadaan sebagian orang-orang yang sangat awam. Dia nggak tahu kalau itu haram, nggak tahu dia, nggak tahu. Dia nggak tahu kalau itu riba, dia nggak tahu kalau itu haram, dia nggak tahu kalau itu syubhat, nggak tahu dia. Tapi dia ambil, dia kira itu halal aja. Maka kemudian kalau dia beli rumah dari itu, maka wallahu alam dia sah mendapatkan rumah itu. Nggak perlu dia kemudian menjual rumahnya untuk disedekahkan, nggak, karena dia mendapatkan itu ketika dia memang belum tahu kalau itu haram. Ya, lihat syubhat itu begitu banyak, dan orang yang dia menjauhi hal-hal yang syubhat sejalan dengan baiknya gerak-gerik hatinya. Kita lihat sekarang, kalbu seseorang, seberapa baik dia menuntut ilmu, seberapa baik dia dalam merasa khawatir ini halal atau haram. Itu bisa dilihat kok dari pertanyaan-pertanyaannya, bisa dilihat dari gerak-geriknya. Kita punya banyak minimarket. Bahkan lihat di sebelah sana itu ada minimarket baru kalau nggak salah. Ya. Baik minimarket atau food court atau semisalnya, ramai dikit ada tukang peluit, ada tukang parkirnya tiba-tiba. Entah itu jamur tumbuh di mana itu tiba-tiba datang aja. Biasanya warga lokal. Belum lagi uang keamanan. Ya. Ada juru parkir. Tadinya di minimarket ini rata-rata menulis ada pelangnya apa? Parkir gratis. Sekarang mahdzuf, dihapus, nggak ada lagi parkir gratis. Yang ada mereka menempati dan menjajah tempat itu dengan alasan keamanan. Ini di antara fitnah dan musibah yang banyak jamaah terjadi sekarang di masa ini. Dan sebenarnya termasuk peraturan daerah secara hukum pemerintahan aja, hukum peraturan daerah nih, segala biaya parkiran yang tidak memiliki struk maka itu termasuk pungli. Ini dari segi hukum loh, dari segi hukum peraturan daerah loh. Segala pembayaran parkiran tanpa memiliki struk atau bukti pembayaran parkiran maka itu masuk ke dalam pungutan liar. Ini beneran, coba bisa cari ya tuh. Dan ini ditegaskan oleh lembaga apa, Anda lupa, ada yang menegaskan ini. Tapi hanya sudah sebatas wacana. Ya. Tidak ada tindakan yang sangat tegas untuk masalah seperti ini, sehingga ini sudah menjadi cendawan di setiap musim yang seolah-olah selalu hujan. Selalu menjamur di mana-mana. Padahal ini apa? Hukumnya apa ini? Orang awam melihat seolah-olah hukumnya itu halal. Padahal pertama ini adalah menjajah tanah yang bukan miliknya, atau membisniskan di tanah yang tidak diizinkan oleh ownernya sebenarnya. Anda belum nanya ke pihak minimarket, itu tukang parkir yang ada di depan, apakah ada kerjasama sama franchise minimarket, mungkin 50-50 dari uang hasil bayaran parkiran misalnya, sehingga kalau 50-50 kan berarti ada kerjasama dan kontrak kerja dengan pemilik atau dengan minimarket itu. Kalau yang seperti itu enggak masalah, berarti dia bekerja di situ. Tapi kalau enggak seperti itu, melainkan semua uangnya full buat dia, buat tukang periwitan itu, maka ini berarti dia menjajah. Berarti dia menjajah. Walaupun alasannya demi keamanan, enggak ada yang meridhoi dia untuk diri di situ tiba-tiba ketika orang sudah mulai mau pulang. Giliran pas datang enggak ada. Pas pulang langsung suara periwitnya lebih ada duluan sebelum wujud orangnya. Itu yang bikin kita mangkel kan. Nah, yang seperti ini kemudian enggak bayar, ya dia mungkin adalah, ya, tapi mengharapkan bayaran kan, mengharapkan bayaran.
Akadnya aja nggak jelas. Nominal duitnya aja nggak jelas berapa. Kita bayar 200 perak, pasti nggak mau deh. Ya. Bahkan sampai tadi Anda lihat ya kawan, tadi ini Anda jalan ke sini tadi. Tadi Anda lihat, persis tadi. Iya. Jadi jalan macet. Macet di pertigaan gitu. Pertigaan yang terlalu gede, jalan kemudian gang, sini ada entah Indomaret, Alfamaret gitu. Ada parkiran di situ. Di samping gang itu ada parkiran. Itu tukang parkirnya cuma diem doang ngeliatin kemacetan. Ini ada mobil mau nyebrang, itu sebenarnya butuh juru apa yang ngatur jalan. Dia diem. Kenapa? Karena ini nggak menghasilkan uang kayaknya, jadi dia nggak membantu. Jadi berarti keberadaan dia di situ emang apa? Nyari duit di lahan Indomaret atau Alfamaret, yang mana asalnya itu adalah lahan free. Maka berarti dia mengambil lahan orang untuk membisniskannya, dia nggak bayar kontrak kepada pemilik Alfamart atau Indomaret, dan dia mendapatkan uang dari itu, maka ini semua haram. Iya, haram. Dari segi syariat haram, dari segi peraturan daerah juga sebenarnya tidak boleh seperti ini. Begitu juga dengan food court yang seperti itu. Tidak ada kong kali kong, tidak ada pembayaran kepada pihak pemilik tanah misalnya. Tapi dia malah ngambil dengan alasan saya ini Betawi asli sini. Padahal dia nggak punya tanah di situ, udah dijual-jualin tanahnya. Saya orang sini, saya warga lokal, pribumi. Pribumi di bumi situ nanti asing di negeri akhirat dengan hukuman yang menunggu kalau Allah tidak ampuni. Berbuat zalim. Syuf, lihat, apakah orang-orang seperti ini rata-rata mereka memikirkan ini halal atau haram? Enggak. Dan mikir ini halal. Ini halal. Ya, di sini ya tentu kita memohon kepada Allah supaya Allah gerakkan hati penguasa kita supaya menindak tegas yang seperti ini, karena akan selalu ada. Memang dibutuhkan, tapi harus ditertibkan dan diformalisasi supaya kita itu legowo gitu loh. Nah, orang kita ke minimarket kesel doang kok, belum apa-apa, ambil lihat cek ATM, nggak ada transferan, pulang dengan tangan hampa, dompet kosong, 2.000, tuh bayang, diperiwitin lah, minimal diperiwitin, periwitnya aja itu udah bikin kesel hati gitu loh. Orang butuh nyaman, tapi seperti ini jadinya. Ini perlu dipertimbangkan lagi. Nggak memikirkan ini subhat atau haram nggak mikirin, nggak memikirkan. Karena apa? Karena ini lihat gerakan kalbunya sejalan dengan gerakan tubuhnya, nggak merasa bersalah, malah mungkin merasa benar. Kadang ada pengamen bis, daripada kami nyopet mendingan kami ngamen. Ya kiasannya jangan pada nyopet dong, kiasannya jangan ke hal yang paling buruk. Baik nyopet ataupun ngamen sama-sama tidak ada manfaatnya. Memang nyopet itu berbahaya, buruk. Tapi ngamen pun tidak bermanfaat. Mungkin mereka berasan, ya kami kan menghibur. Menghibur dari mana? Kita lagi enak-enak tidur dibangunin, udah itu suara jelek lagi, nggak cocok lagi kuncinya, gitu kan? Menghibur dari mana? Daripada kami nyopet, mendingan kami jadi ondel-ondel. Enggak, jangan nyopet dan jangan jadi ondel-ondel. Enggak harus jadi ustadz, mendingan jadi orang yang normal, bekerja halal, enggak bikin macet. Enggak mikirin mereka. Jangankan mikirin itu halal haram yang jadi ondel-ondel. Maghrib aja mereka di mana sekarang? Salat enggak? Enggak salat. Isya enggak salat. Makanya jemaah sekalian, anak kadang menegur juga beberapa rekan-rekan yang jadi manusia silver, yang jadi boneka itu. Anda datangi mereka, Anda tanya, antum mas sudah sholat belum? Rezeki itu dari Allah, jangan tinggalin sholat. Ya mereka ngakunya, iya pak, saya udah sholat pak, gitu. Ya Allah alam, benar apa enggak? Ya ngomongnya kan gitu, biar Allah yang tahu lah. Iya, terutama sekali kalau daerah yang Anda lihat macetnya dan kadang sampai sekarang masih bawa anak kecil tuh. Antam apa nih? Ya kan, terus putar balik, antam terus kan nanti kan ke arah Cijantung, ada perempatan Cijantung
Benar nggak? Bukan perempatan. Pertigaan. Ini ke arah Batu Ampar, ke arah Cilitan, lurus Pocondet, lurus Pondok Gede, lurus Pasar Rebo. Ya kan? Pertigaan lampu merah tuh. Yang jalan kalau di sini agak nanjak dikit gitu. Itu coba aja Pak jam segini Pak. Atau entaran dikit. Itu di situ ada badut, manusia silver udah nggak ada, udah khatam dia, udah. Karena kalau udah malam nggak bisa jadi manusia silver. Badut, robot kadang-kadang. Badutnya itu bawa anak-anak usia 4 atau 5 tahun cuma. Itu di tengah kemacetan tuh bayangkan. Nanti mungkin Anda lihat mungkin masih ada dia. Dan itu sindikat beberapa orang itu. Dan mereka tetanggaan sebenarnya. Bukan orang situ, bukan. Tetanggaan. Orang Depok. Anda pernah nyambangin mereka, Anda nasihatin. Udah sholat belum? Pernah juga Ramadan, udah pada sholat belum? Udah om. Anda jadi om. Gak tahu dia kalau misalnya Anda ngajar. Udah Pak, udah om ya. Di mana? Tadi di rumah sholat. Masya Allah. Oke. Ada yang orang Lenteng Agung juga gitu, daerah sini. Di situ nyari duitnya. Apakah mereka berpikir ini halal atau haram? Nggak ada pikiran ke sana. Terlihat dari gerakan tubuh mereka yang nggak merasa bersalah. Nggak merasa bersalah. Lihat badut-badut yang bukan badut ya, pakai kostum yang boneka Teletubbies atau apa, joget di jalanan. Apakah mereka merasa bersalah? Begitulah hati mereka. Di satu sisi kita kasihan iba pengen menolong, tapi di sisi lain, aduh ya Allah kenapa seperti ini gitu. Orang ketika memang tidak peduli dengan ini subhat, ini halal, ini haram, ya apapun diterabas. Dan ketika kita ingatkan, afwan ini haram, ini enggak baik, marah mereka. Karena itu sesuatu yang tidak pernah mereka mau fikirkan. Ya. Jika hatinya baik, di mana tidak ada sesuatu pun padanya kecuali kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada apa-apa yang dicintai oleh Allah, juga ada rasa takut pada Allah serta rasa takut akan terjatuh pada apa-apa yang Allah benci, maka gerak-gerik anggota tubuhnya semuanya juga akan menjadi baik. Itu kalau orang cinta pada Allah dan cinta pada apa yang Allah cintai. Makanya di antara doa dari Nabi SAW, di antara doa dari Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau surga dan apa-apa yang mendekatkan saya ke surga baik dari perkataan maupun perbuatan. Allahumma inni a'udzubika minan nari wa a'udzubika mimma qarraba ilaiha min qaulin aw fi'lin. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau perlindungan dari api neraka dan saya mohon perlindungan kepada Engkau dari apa-apa yang mendekatkan saya kepadanya baik berupa perkataan maupun perbuatan. Itu. Juga dalam doa lain kata Nabi SAW, Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man yanfa'uni hubbuhu indak. Ya Allah, rezekikanlah kepada saya cintamu ya Allah, dan cintanya pihak yang cintanya dia bermanfaat buat saya, yaitu cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita, yaitu cintanya orang-orang yang saleh kepada kita, itu bermanfaat buat kita. Cintanya Nabi Muhammad SAW bermanfaat buat kita, karena dengan cintanya Nabi SAW kepada kita, maka Allah Ta'ala akan menerima syafaat Nabi kita kepada kita di hari akhir nanti. Iya. Dan cintanya orang-orang saleh kepada kita juga bermanfaat. Yaitu kalau orang saleh cinta sama kita, kita dinasehatin, bukan didiemin. Di akhirat juga orang saleh akan memberikan syafaat. Para malaikat memberikan syafaat. Maka cintanya mereka semua itu bermanfaat buat kita dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan juga dalam dilanjutkan dengan di doa tersebut, doa yang sangat indah bagi anak pribadi. Allahumma ma razaqtani mimma uhib faj'alhu quwwatan li fima tuhib. Ya Allah, apa yang Engkau rizkikan kepada saya, hal yang saya suka, ya Allah jadikan itu kekuatan untuk bisa saya melaksanakan hal yang Engkau suka ya Allah.
apa yang engkau berikan kepada saya dari hal yang saya suka, maka jadikan itu sebagai kekuatan untuk saya terus melaksanakan perintahmu ya Allah. Misal, kalau misalnya kita suka dengan ilmu, Allah rezekikan kita ilmu tersebut, ya Allah jadikan ilmu ini sebagai kekuatan saya untuk berdakwah, untuk belajar, untuk menuntut ilmu terus, untuk semangat beramal gitu ya. Misal kita suka perempuan, kita suka istri, kemudian Allah berikan kita rezeki berupa istri yang soleh, ya Allah jadikanlah dengan rezeki istri soleh ini menjadi kekuatan buat saya untuk semakin dekat padamu ya Allah. Itu sebaliknya, Allahumma wa ma zawaita anni mimma uhib faj'alhu faraghan li fima tuhib. Ya Allah, apa yang engkau jauhkan dariku padahal aku menyukainya, maka jadikanlah itu sebagai sebagai keluangan untukku supaya semakin dekat, supaya semakin beribadah kepada engkau. Ajib doanya. Ya itu yang terakhir, ya Allah, apa yang engkau jauhkan terhadapku dari hal yang sebenarnya aku suka, tapi engkau jauhkan itu, ya Allah jadikanlah itu sebagai senggangku, luangku untuk bisa semakin beribadah kepada engkau. Misal kita suka dengan seorang perempuan, tapi makin Allah jauhkan, Allah batalkan, Allah gagalkan, ya Allah jadikanlah keluangan saya sekarang tanpa dia membuat saya itu semakin dekat sama engkau. Iya. Misalnya kita tuh pengen beli kitab Fathul Bari, tergiur dari dulu, tapi nggak ada duit, itu satu. Pas ada duitnya nggak bisa bahasa Arab, itu dua. Pas ada terjemahannya nggak paham sama sekali. Ya Fathul Bari kitab berat ikhwan. Maka kemudian apa? Ya Allah, saya suka banget dengan kitab ini, tapi saya nggak ngerti. Ya Allah, jadikan ketidakngertian saya dengannya, saya punya luang lebih untuk bisa semakin beribadah kepada Engkau. Mungkin dengan kitab lain. Bisa semua, apapun itu ikhwan. Apa yang Allah rezekikan pada kita, jika itu yang kita sukai, itu nikmat sekali, Masya Allah. Itu kekuatannya luar biasa. Maka minta sama Allah supaya dengan kenikmatan yang kita sukai ini, kita semakin dekat sama Allah. Dan apa yang kita sukai tapi Allah jauhkan, jangan putus asa dan jangan menganggap Allah itu zalim, melainkan pasti ada hikmahnya. Ya Allah, jadikan keluangan saya daripada hal yang saya suka tapi tertolak itu, maka jadikan keluangan saya ini sebagai pengisian waktu dan tenaga untuk semakin dekat sama Allah Azza wa Jalla. Sebagian dari orang, terutama ummahat itu pengen nikah, tapi banyak kendala. Pertama, banyak ikhwan sekarang cemen. Itu pertama. Iya, baik yang bujang, yang sudah menikah pun masih banyak yang cemen untuk menikah lagi, banyak yang cemen gak mau nikah lagi, anti bahkan sama poligami. Itu satu. Kedua, ekonomi atau urusan keluarga yang morat-marit ada, jadi nggak bisa nikah sama siapapun. Atau yang ketiga, hal-hal lain, urusan-urusan yang sebenarnya di luar urusan pernikahan, terhalang dari pernikahan, akhirnya hanya bisa apa? Hanya bisa tunduk sama Allah Azza wa Jalla, bersimpuh. Ya Allah, saya pengen nikah, tapi ini saya suka, saya pengen nikah. Ini janda misalnya, janda ini pengen nikah, pengen cari jodoh, gak mau sendiri seperti ini misalnya. Dan itu banyak, cuma banyak sekarang, banyak sekali. Entah ini kabar gembira buat antum atau kabar duka, anak gak tahu. Pokoknya banyak ini, anak tahu banyak ya. Nah kemudian dia terhalangi, Allah halangi dia untuk menikah saat ini. Maka doa yang tadi, Masya Allah, ya Allah, apa yang Engkau jauhkan dariku padahal aku menyukainya, maka jadikan itu keluangan untukku supaya semakin beribadah kepada Engkau. Maka janda-janda yang seperti ini kemudian akhirnya semakin dekat sama Allah sambil menunggu jawaban. Ini, Masya Allah, ini kisah nyata dan banyak di zaman sekarang. Banyak, ya begitu juga kita, apa yang kita inginkan, kita usah minta sama Allah, tapi malah semakin Allah jauhkan. Jangan terperdaya dengan keadaan yang mana itu adalah ujian. Bisa jadi Allah jauhkan karena Allah ingin melihat engkau sungguh-sungguh atau tidak gitu. Karena jika hamba itu sudah bersungguh, berazam, bertawakal, maka Allah itu Maha Pemalu untuk tidak memberikan sedikit pun pada hamba ini. Pasti Allah beri yang terbaik buat dia. Ya begitu jemaah sekalian. Ya untuk kajian ini insyaallah
masih dalam masalah hati dan tanda-tanda bahagia kita akan lanjutkan pada pekan depan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.